Waduh, waduh, Wilson, saya tahu, saya tahu kalian tidak bermain dengan bagus, saya tahu. Wasit bobrok, saya juga tahu. Terus tiba-tiba, oh ini gara-gara mafia. It's not me lah, kalau gitu bukan salah pilih ini lah kalau gitu. Tapi kalau Dan itu saya sangat Wasit Abdullah Salim asal Oman terbukti ada komunikasi dengan petugas VAR asal Thailand untuk gagalkan Indonesia. Komite Wasit Dunia buka suara. Menarik kartu merah itu adalah lelucon. AFF kembali disorot, Erick Thohir mulai dengarkan tuntutan netizen agar segera keluar AFF. Semalam Indonesia gugur dan bukan karena kalah bermain 1-1 di Jalan Besar Stadium Singapura. Dan dengan satu angka itu, perjalanan Garuda di Piala AFF 2026 resmi berakhir di fase grup untuk keenam kalinya dalam sejarah 2007, 2012, 2014, 2018, 2024, dan sekarang 2026, 6 kali. Bukan satu kali keberuntungan buruk, bukan dua kali nasib yang tidak berpihak, 6 kali. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, publik Indonesia tidak hanya marah kepada tim yang kalah. Kemarahan itu mengarah ke satu nama yang kini menjadi pusat perhatian seluruh komunitas sepak bola Asia Tenggara, Khaufan Al-Muri, wasit asal Oman. Nama yang sekarang tidak akan mudah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikan laga semalam. Tapi sebelum kita bongkar semua yang terjadi di lapangan malam tadi, kita perlu duduk sebentar dan bicara tentang konteks yang lebih besar. Karena ini bukan hanya soal satu wasit yang buruk dalam satu pertandingan, ini adalah bagian dari pola yang sudah terlalu panjang dan terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Ingat apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Pengamat sepak bola Asia Tenggara yang menyebut Indonesia adalah target pasar AFF yang tidak akan dibiarkan juara. Bocoran soal wasit dari Timur Tengah yang sudah dipesan untuk laga-laga krusial Indonesia dan sejarah panjang keputusan wasit yang selalu muncul di momen paling menentukan dan selalu merugikan Garuda. Malam tadi semua itu bukan lagi teori. Malam tadi semua itu terlihat di lapangan dengan sangat jelas. 3 keputusan, 3 momen, dan ketiganya mengubah jalannya pertandingan secara fundamental. Kontroversi pertama datang di menit ke-20. Mitchell Baker, striker Indonesia yang sudah mencetak 4 gol di turnamen ini bergerak masuk ke kotak penalti Singapura. Kontak terjadi, bir terjatuh di dalam kotak penalti, jelas nyata dan dari tayangan ulang yang langsung beredar di media sosial, pelanggaran itu terlihat sangat gamblang. Khaufan Al-Muri tidak menunjuk titik putih, tidak ada penalti, tidak ada pemeriksaan VAR, pertandingan terus berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Kalau penalti itu diberikan dan Indonesia mencetak gol, situasinya akan sangat berbeda. Indonesia maju 1-0 di babak pertama, Singapura yang harus mengejar dan tekanan berbalik arah. Tapi penalti itu tidak ada dan Indonesia tetap 0-0 sampai turun minum. Kontroversi kedua datang di momen yang paling mengubah takdir pertandingan ini. Menit ke-55, Song Uyong, pemain Singapura melakukan sikutan terhadap Ragnar Oratmangun keras disengaja dan wasit Al-Muri yang melihat langsung dari jarak dekat mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Song Uyong. Kartu kuning kedua artinya kartu merah otomatis. Artinya Singapura bermain dengan 10 orang dengan Indonesia unggul 1-0. Situasi itu hampir pasti memastikan kemenangan Garuda. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat semua orang di stadion, semua yang menonton di layar kaca, semua yang mengikuti lewat live score terdiam tidak percaya, ada panggilan dari ruang VAR. Wasit Al-Muri berjalan ke pinggir lapangan, meninjau layar monitor, dan kemudian melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sepak bola yang normal. Kartu kuning untuk Song Uyong dibatalkan. Kartu merah otomatis dibatalkan. Song Uyong tetap di lapangan. Singapura tetap bermain dengan 11 pemain. Dan 11 menit kemudian, menit ke-66 Song Uyong yang seharusnya sudah duduk di ruang ganti itu masih ada di lapangan dan Singapura menyamakan kedudukan lewat Ilhan Fandi yang memanfaatkan kemelut di depan gawang 1-1. Dan Indonesia tidak pernah bisa membalikkan keadaan sampai peluit panjang berbunyi. Seperti yang dikatakan oleh banyak pengamat malam tadi, menarik kartu merah adalah lelucon. Dan lelucon itu menghancurkan Indonesia.
Tapi ada satu hal lagi yang tidak banyak disorot tapi tidak kalah mengkhawatirkan. Gol Singapura yang diciptakan Ilhan Fandi terindikasi offside. Bukan offside yang tipis dan sulit dilihat, tapi offside yang cukup jelas dari tayangan sudut kamera tertentu. Dan VAR yang seharusnya memeriksa hal seperti itu tidak melakukan pengecekan apapun. VAR yang sangat aktif untuk membatalkan kartu merah pemain Singapura, tapi VAR yang sama tiba-tiba tidak aktif ketika gol Singapura perlu diperiksa. Dua standar, satu wasit, satu pertandingan, dan kemudian muncul informasi yang langsung membuat seluruh Indonesia semakin tidak bisa menerima semua ini. Disebut-sebut ada komunikasi yang terjadi antara Half Alamuri dan petugas VAR asal Thailand yang bertugas malam tadi. Komunikasi yang terjadi tepat sebelum keputusan pembatalan kartu merah Song Uyong diambil. Dan isi komunikasi itu yang bocor ke beberapa pengamat yang mengikuti pertandingan dari dalam stadion adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan sebagai prosedur normal. Ini bukan lagi soal wasit yang membuat keputusan buruk karena posisi yang tidak ideal atau sudut pandang yang terbatas. Ini adalah keputusan yang diambil setelah komunikasi setelah ada pihak lain yang berbicara. Dan keputusan itu menguntungkan Singapura secara langsung dan merugikan Indonesia secara permanen. Erick Thohir yang selama ini sudah memberikan sinyal keras soal ketidakadilan AFF malam tadi disebut-sebut sudah mulai benar-benar mempertimbangkan tuntutan jutaan netizen Indonesia. Tuntutan yang sudah lama disuarakan tapi selama ini masih ditahan oleh pertimbangan diplomatik dan politis keluar dari AFF. Bukan geretak, bukan sekedar ekspresi kemarahan sesaat, tapi evaluasi serius apakah Indonesia seharusnya terus berpartisipasi dalam sebuah organisasi yang rekam jejaknya terhadap Indonesia sudah sangat sulit untuk dibela. Dan netizen Indonesia malam tadi tidak mau menunggu respons resmi dari PSSI. Mereka sudah bersuara dari menit pertama setelah peluit panjang berbunyi. Ada yang nulis, ini bukan pertama kali, ini bukan dua kali. Ini adalah pola yang sudah terlalu lama dan sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Ada yang bilang Song Uyong seharusnya sudah di ruang ganti sejak menit 55. Gol yang mereka cetak datang dari pemain yang seharusnya tidak ada di lapangan. Itu bukan imbang, itu pencurian. Ada yang lebih keras lagi, kalau PSSI tidak keluar dari AFF sekarang, kapan lagi? Sudah 6 kali tersingkir di fase grup.